Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam agenda kajian rutin Jumat pagi yang diadakan oleh Iskariman, dan alhamdulillah pada pagi hari ini pemateri kita Ustadz Dwi Condro yang akan menyampaikan materi tentang gadai. Nah, sudah hadir di tengah-tengah room Zoom kita pada pagi hari ini. Dan tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah ya, beliau sehat dan insya Allah semangat untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Dwi Condro Tafadol. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu hukum gade atau rohan. Kalau diterjemahkan gade itu jaminan hutang ya. Ini untuk bisnis properti sangat penting karena biasanya mengandung utang piutang, maka harus tahu hukum utang piutang yang menggunakan jaminan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Baik, hukum gade atau rohen. Gade tadi sudah kita sampaikan, maknanya adalah jaminan utang. Kita lihat dulu takrifnya atau definisi dari gade. Bahasa fikihnya adalah rohen. Ar-rohnu fis-syar'i huwa al-malul ladzi yuj'alu wasiqatan bidaini liyustawfa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaihi. Gade adalah al-malu, harta, alladzi yuj'alu wasiqatan, yang dijadikan sebagai kepercayaan bidain, atas hutang. Liyastawfi thamanihi, yang harganya itu akan digunakan inta'adzara istifa'uhu, untuk melunasi hutang-hutangnya kalau yang berhutang itu kesulitan membayar hutang, miman huwa alaihi, yaitu kepada orang yang kesulitan tersebut. Jadi gade itu kalau disingkat jaminan utang, yaitu harta yang dijadikan kepercayaan atas utang, yang harganya akan digunakan melunasi hutangnya kalau yang berhutang kesulitan di dalam membayar utangnya. Contoh gade itu misalnya Agus membeli motor kepada Bagus sebesar 10 juta rupiah secara kredit. Nah, karena Bagus tidak terlalu percaya kepada Agus, maka Bagus itu meminta jaminan utang. Nah, jaminan utangnya apa? Yaitu laptop. Jadi Agus menyerahkan laptop miliknya sebagai jaminan atas utang kredit jual beli sepeda motornya. Artinya jika Agus tidak mampu melunasi utang kredit motornya, maka boleh bagi Bagus atas seizin Agus untuk menjual laptop tersebut. Nah, ini harus ada seizin Agus, tapi harus sudah ada kesepakatan bahwa kalau sampai tidak bisa melunasi utangnya, itu laptopnya memang harus dijual untuk melunasi utang-utang. Nah, hukum gade itu boleh
Alhamdulillah. Jadi boleh. Menggadekan barang itu boleh. Dalilnya dari kitab dan sunnah. Dari Al-Quran, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudotun. Nah ini disebut jelas ya. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, dan tidak memperoleh seorang penulis, atau kalau zaman sekarang ya notaris ya, walam tajidu katiban farihanum maqbudotun. Maka hendaknya ada barang yang dijaminkan, rohen, barang yang dijaminkan yang bisa dipegang oleh yang memberi utang. Kalau dari as-sunnah, ini fi'lur Rasul ya. Rasul itu pernah menggadekan baju besinya sebagai jaminan atas utang, yaitu utang membeli 2 wud ya. Jadi Rasul dulu beli makan aja utang ya. 2 wud itu gandum kasar ya, atau gandum kecil. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin waruhanahu dir'anhu min hadidin. Woi, Bahwasanya tomat Nabi tuh, tomat. Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli makanan. Nah, makanannya tadi sir atau juwawud ya, kepada orang Yahudi, tapi dengan utang sampai tempo tertentu bayarnya. Barohanahu, kemudian Rasul menggadekan dir'an lahu min hadidin, yaitu baju besinya. Ini berarti fi'lur Rasul atau perbuatan Rasul yang bisa dijadikan dalil bahwa menggadekan barang untuk jaminan utang itu hukumnya boleh. Alhamdulillah. Kemudian kita harus paham rukunnya, rukun-rukun gade, supaya sah. Maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Selalu 3 ya, rukun itu. Nah, yang harus kita pahami dalam gade ini, istilah dalam bahasa Belanda ya. Gade itu termasuk akad asesuar dalam bahasa Belanda. Yaitu akad yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi asesuar itu akad yang menempel kepada akad yang lain. Jadi asesuar itu aksesoris maksudnya. Jadi kalau kita membeli aksesoris mobil itu kan cuma ditempel pada mobilnya. Jadi namanya aksesoris itu hanya pelengkap saja. Kita membeli barang aksesoris ditempelkan kepada mobil. Atau kita beli aksesoris handphone, yaitu hanya ditempelkan ke handphone. Demikian juga akad gade itu sebenarnya akan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi akad gade itu ditempelkan kepada akad lain. Maka kalau tidak ada tempelannya, maka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi akad gade itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditempelkan kepada akad lain. Maka rukunnya tidak hanya 3. Nah, biasanya kan rukun 3. Al-Aqidani, Makhalul Aqad, dan Sigot. Nah, ini ketambahan 1 ya. Al-Aqidani, 2 pihak yang berakad, kemudian Makhalul Aqad, objek akad, kemudian ada tambahan apa? Nah, tambahan 1 yaitu marhun bi. Jadi yang ditempeli akad gade ini. Kemudian baru yang keempat sigot. Nah, ini rukun gade ada 4. Biasanya cuma 3, ini ada 4. Al-Aqidani, Makhalul Aqad, marhun bihi, kemudian sigot. Seperti biasa, setiap rukun menghasilkan syarat ya, menghasilkan syarat. Untuk al-aqidani pihak yang berakad syaratnya yang pertama pemberi gade. Pemberi gade disebut rohin. Pemberi gade. Yang kedua penerima gade yaitu murtahin. Dua pihak ini, yang satu rohin pemberi gade, yang kedua murtahin penerima gade.
Atau istilah kalau lembaga berarti murtahin itu apa? Pegadaian. Jadi murtahin itu adalah pegadaian. Bahasa Arabnya pegadaian apa? Murtahin. Syaratnya punya kecakapan melakukan tasarruf, yaitu kecakapan dalam melakukan tindakan hukum syariat. Berlaku untuk dua belah pihak. Kemudian objek akad yaitu rohen atau marhun, barang yang digadaikan. Namanya rohen atau marhun. Syaratnya harus berupa ain yang sah diperjualbelikan. Semua barang yang sah diperjualbelikan maka sah juga untuk digadaikan. Kaidah fikihnya kullu ainin jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Kullu ainin setiap barang jaza bai'uhu yang boleh diperjualbelikan jaza rohnuhu maka boleh juga digadaikan. Itu syarat gade. Makanya kalau ada yang menggadaikan SK, misalnya SK PNS, ya itu tidak sah. Karena SK PNS nggak bisa dijual. Atau SK apa pegawai Eskariman dijadikan gade, itu nggak bisa. Ya. Atau akte nikah, itu juga nggak bisa dijadikan barang gadean. Jadi yang menjadi barang yang boleh digadaikan adalah semua barang yang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena fungsinya untuk menutup utang. Jadi kalau SK PNS atau ASN itu dijual laku nggak? Kalau nggak laku ya nanti mana? Kalau utangnya macet, nggak bisa untuk nutup utang. Jadi syarat barangnya harus sah diperjualbelikan, diperjualbelikan. Kalau yang digadaikan misalnya laptop bekas udah rusak, dijual nggak laku, dibuat aja nggak ada yang ngambil, ya itu nggak bisa digadaikan. Itu syarat barang gadean atau rohen atau marhun. Kemudian muncul yang ketiga ini marhun bihi, yaitu apa? Sesuatu yang dijamin oleh barang gade, yaitu adain atau utang. Syaratnya apa? Syaratnya ada 3. Jadi utang itu sudah menjadi kewajiban rohin atau pemberi gade, yaitu sudah terwujud sebab utang. Jadi gade tidak boleh muncul kalau utangnya belum muncul. Jadi harus utang dulu, baru gadenya itu nempel. Nah, makanya akad gade itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus nempel kepada akad utang. Maka kalau nggak ada utang, nggak ada gade. Jadi gade itu aksesoris atau aksesoar bahasa Belanda. Aksesoris berarti ini akad yang nempel kepada induknya. Nah, induknya dari gade itu apa? Utang piutang atau dain. Baik dain muawadhah maupun dain qard ya. Dulu sudah pernah kita jelaskan dain ada 3 ya, dain muawadhah, dain itslaf, dan dain qard. Dain muawadhah itu utang karena bisnis, jual beli maupun sewa menyewa. Kalau dain itslaf itu utang karena merusakkan barang orang lain. Kemudian dain qard itu utang karena pinjam meminjam. Jadi harus sudah muncul akad utang piutang. Nomor 2, utang itu mungkin untuk dilunasi. Jadi jangan sampai utangnya itu 3 triliun misalnya. Padahal gajinya cuma 5 juta per bulan. Itu mau dicicil sampai kapan? Sampai lebaran kerbo juga nggak akan lunas. Nomor 3, utangnya harus maklum. Jangan sampai menggadekan, ini laptop saya gadekan ya, utangnya berapa?
ya terserahlah, nggak jelas. Jadi utangnya harus sudah terakadkan, besarnya harus mungkin dilunasi, kemudian utangnya harus sudah jelas, 10 juta, 5 juta, 1 juta, nah itu jelas, maklum. Yang keempat, sigot, yaitu ada ungkapan ijab dan kabul. Nah itu rukun gade, ada 4. Al-aqidani, makhalul akad, kemudian bihi, baru yang keempat, sigot. Jadi yang baru itu nomor 3. Kalau akad muamalah, aslinya selalu 3 ya. Al-aqidani, makhalul akad, dan sigot. Nah, untuk gade ini ketambahan 1 karena ini akad aseswara, akad yang menempel kepada akad lain yang kalau tidak ada tempelannya maka gade itu tidak mungkin terwujud. Baik, sebagai catatan tambahan untuk sigot, nah syarat sigot ini tidak boleh digantungkan pada sesuatu syarat tertentu atau digantungkan kepada waktu yang akan datang. Jadi semua akad itu memang tidak boleh menggantung ya, atau mu'alaq. Tidak boleh digantung kepada sesuatu yang tidak pasti. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang menggadekan, mengatakan, saya akan gadekan sepeda motor saya ini kalau sampai nanti bisnis saya gagal. Kalau bisnis saya gagal, maka akad rohnya tidak jadi. Nah, itu tidak boleh. Digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti. Atau digantungkan pada waktu yang akan datang. Saya akan menggadekan sepeda motor saya untuk 1 tahun yang akan datang. Kalau nanti saya 1 tahun lagi memang utang. Kalau nggak utang ya ini nggak berlaku gadenya. Misalnya itu seperti itu, nggak boleh. Itu namanya mu'alaq. Kemudian ada syarat luzum, yaitu apa? Syarat agar gade itu sah, maka harus luzum. Luzum itu syarat yang bersifat mengikat. Nah, syarat luzumnya adalah al-qabdu, penerimaan barang gade oleh murtahin, atau orang yang menerima gadean atau pegadean. Jadi barang yang digadekan itu harus al-qabdu, maksudnya apa? Harus dipegang oleh yang menerima gade. Jadi misalnya menggadekan sepeda motor nggak boleh, motornya masih dipakai terus, kecuali BPKB-nya yang digadekan. Nah itu masih boleh. Itu dalam istilah fikih nanti ada yang disebut rohen tasjili ya. Rohen tasjili itu kalau di dalam leasing disebut agunan fidusia. Agunan fidusia. Itu rohen tasjili ya. Berarti yang ditahan bukan motornya tetapi BPKB-nya. Nah, intinya apa? Syarat dalam rohen itu harus qabdu. Jadi ini syarat yang bersifat mengikat. Kalau tidak qabdu, maka gadenya tidak sah. Jadi qabdu itu memang benar-benar dipegang. Supaya apa? Ya supaya nanti kalau nggak bisa bayar utang, itu yang dijual. Dalilnya pakai Al-Quran tadi. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudotun. Nah ini yang kita kuning ini, syarat luzum tadi. Harus makbud. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan atau rohen yang dipegang oleh yang berutang. Makbudoh. Berarti harus makbud. Misalnya laptop, ya laptopnya harus dipegang oleh yang menerima gade.
Tidak boleh ngomong, ini laptop saya gadekan ya, tapi saya pakai dulu, nggak boleh. Harus al-qabdu. Nah, berikutnya yang tidak boleh keliru, yang membedakan gade syariah dengan gade konvensional itu apa? Status kepemilikan barang gade. Nah, kalau di dalam pegadaian konvensional, barang yang digadekan itu kalau sampai gagal bayar langsung disita, kemudian dilelang. Itu hukumnya tidak sah. Makanya kalau ada yang tanya, apa hukumnya membeli barang yang dilelang tapi hasil sitaan gadean? Itu hukumnya tidak sah, ikut lelang itu. Kenapa? Karena barang sitaan oleh pegadaian dari barang yang digadekan itu tidak sah. Maka kita membelinya juga tidak sah. Kenapa? Karena belum berpindah milik. Jadi dalam pandangan Islam, barang gade setelah diterimakan atau dipegang oleh penerima gade, tidak berarti sudah berpindah milik menjadi miliknya murtahin. Sehingga nanti kalau begitu tidak bisa melunasi utangnya langsung disita. Nah, itu pandangan yang salah. Dalam pandangan Islam, barang yang diserahkan kepada pegadaian itu masih menjadi milik pemberi gade atau rohin. Nah, dalilnya ada beberapa. Nah, salah satunya ini. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yughlaqur rahnu min sahibihi alladzi rohanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak tertutup barang gade dari pemiliknya. Jadi kalau barang sudah diserahkan sebagai barang gade itu tidak berpindah milik ke Nabi. Maka kalau nanti barang dijual, dia masih berhak mendapatkan keuntungannya. Kalau itu nanti dijual itu masih kurang, maka dia masih menanggung kerugiannya, kekurangan utangnya. Misalnya utang 10 juta rupiah yang digadekan laptop, harganya sekitar 10 juta rupiah. Nah, dia nyicil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, macet, nggak bisa nyaur. Maka laptop ini harus dijual. Kalau ternyata laku 10 juta, berarti yang 6 juta digunakan untuk menutup kekurangan utangnya. Masih sisa 4 juta, 4 juta harus dikembalikan kepada pemilik laptopnya, yaitu orang yang menggadekan. Sebaliknya misalnya dia utang 10 juta, baru 2 bulan berhenti, kurang 8 juta, laptopnya dijual. Ternyata hanya laku 7 juta. Berarti dia baru nyicil 2 juta, tambah 7 juta, baru 9 juta. Utang masih kurang 1 juta. Maka dia wajib melunasi kekurangannya. Dia masih punya tanggungan. Dia harus berusaha menutup yang 1 juta itu. Itu status kepemilikan barang gade menurut pandangan Islam. Kemudian berikutnya hukum biaya penyimpanan barang gade. Nah, ini yang diterapkan pegadaian syariah sekarang ini ada kesalahan sangat fatal ya. Menyangkut biaya barang yang ditaruh di pegadaian. Nah, kalau di pegadaian syariah, kalau ada barang gade yang dititipkan ke pegadaian, kena cas biaya penitipan barang. Nah, ternyata menurut Rasul itu salah besar, salah besar.
Kenapa? Karena biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang gade itu bukan kewajiban orang yang menggadekan. Tidak boleh ditarik biaya. Menurut Nabi, biaya pemeliharaan terhadap barang yang digadekan menjadi tanggung jawab pegadean, murtahin. Dalilnya ada dua, nanti yang lebih jelas yang nomor 2 ya. Az-zuhru yurkabu binaqotihi, idza kana marhunan. Wala banud dari yusrobu binafaqotihi idza kana marhunan. Wa alalli yarkabu wa yasrobu an-nafaqotu. Tunggangan atau kendaraan, zaman dulu barang gadeannya ya seperti kuda atau unta. Kalau kuda atau unta itu digadekan, itu boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadean dengan syarat dia yang menanggung biaya pemeliharaannya. Dan binatang ternak yang digadekan itu bisa diperah susunya, tapi harus membayar biaya susunya, termasuk biaya perawatannya. Bagi yang menaiki kendaraan dan meminum susu binatang ternak yang digadekan wajib menanggung biayanya. Nah, lebih jelas hadis yang kedua. Idza kanat ada batu marhunatan fa'alal murtahini afuha wala banud dari yusrobu wa'alal ladzi yasrobu nafaqatuhu. Jika hewan tunggangan itu digadekan, maka murtahin, yaitu pegadean, harus menanggung biayanya. Jelas sekali. Dan jika susu hewan itu diminum, maka bagi yang meminum harus menanggung biayanya. Kesimpulannya apa? Pegadaian syariah itu terbalik ya. Jadi di pegadaian syariah sekarang ini, yang bayar biaya penitipan barang gade adalah orang yang menggadekan. Seharusnya semua biaya penyimpanan, penitipan itu ditanggung oleh pegadaian. Nah, kenapa? Ingat, di awal materi sudah kita jelaskan bahwa pegadaian atau rohen itu termasuk akad tabaruah, akad tolong-menolong, bukan akad bisnis. Maka jangan bisnis rohen, jangan bisnis pegadaian, termasuk jangan bisnis perbankan, karena itu akad tabaruah juga. Pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam itu tolong-menolong, pegadaian juga tolong-menolong. Jangan dibisniskan. Ya mesti rugi. Namanya menolong itu mesti rugi. Nggak mungkin menolong itu untung dalam arti materi ya. Karena menolong itu tujuannya untuk mendapat pahala. Pahalanya pahala dari Allah. Yang ketiga, hukum pemanfaatan barang gade. Hati-hati, hukum pemanfaatan barang gade tergantung jenis utangnya ternyata. Kalau hutangnya kord, pinjam-meminjam, misalnya pinjam 10 juta rupiah, pinjam 20 juta rupiah itu kord. Kalau hukumnya kord, maka hukumnya tidak boleh bagi murtahin memanfaatkan rohin walaupun diizinkan oleh rohin. Jadi misalnya utang 10 juta yang digadaikan laptop. Kemudian pegadaiannya ngomong, ini laptop boleh saya pakai enggak? Oh, silakan boleh. Walaupun sudah diizinkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena termasuk riba. Jadi misalnya Agus meminjam uang 10 juta kepada Bagus, kemudian Agus menggadaikan sepeda motornya kepada Agus. Maka tidak boleh bagi Bagus memanfaatkan sepeda motor itu walaupun diizinkan oleh Agus. Nanti dalilnya kita lihat masuk kategori riba. Tapi kalau utangnya selain kord, yaitu utang apa? Jual beli kredit atau sewa menyewa secara kredit,
boleh bagi murtahin memanfaatkan barang gade asalkan diizinkan oleh rohin atau orang yang menggadekan. Contohnya apa? Misalnya utang karena jual beli secara kredit yang belum dibayar harganya. Misalnya membeli mobil secara kredit atau utang karena ijaroh yang belum dibayarnya, yaitu sewa rumah tapi dicicil per bulan. Nah, misalnya barang digadekan itu laptop, maka bagi pegadaian boleh memanfaatkan laptopnya asal diizinkan oleh yang menggadekan. Gitu ya. Nah, kenapa dalam qard itu tidak boleh? Nah, hadisnya dulu sudah kita bahas dalam hutang piutang ya. Dalam qard ya. An anasin wasu'ila ar-rajulu minna yudul akhahul mala fayuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardon adzalahu aw khamalahu ala dabati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik." Dari Anas dia bertanya, seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan qard ya. Jelas yukridul akhahul mala. Dia pernah meminjamkan harta kepada saudaranya. Kemudian saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul bersabda, jika salah seorang memberikan pinjaman atau qard, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya. Nah, ini kan mendapatkan jasa, yaitu memanfaatkan kendaraan yang dihutangi. Itu tidak boleh. Janganlah kamu menaikinya dan janganlah menerima hadiahnya, kecuali hari itu sudah kebiasaan sebelum. Yang keempat, nah ini yang biasa dilanggar untuk properti, hati-hati. Hukum menjadikan barang yang dibeli secara kredit dijadikan sebagai jaminan. Ternyata hukumnya haram, nggak boleh ya. Berdasarkan pendapat para ulama ya, Imam Syafi'i menyatakan, jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka jual belinya tidak sah. Sebab jika barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan atau rohen, berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Padahal tadol akad dari jual beli atau konsekuensi akad dari jual beli itu pemindahan kepemilikan. Kalau tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara sempurna, berarti akad jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dijaminkan. Kalau dijaminkan itu kan belum berpindah secara hakiki, secara sempurna. Karena nanti kalau utangnya macet, itu barangnya kan langsung dijual, dilelang. Jadi masih menggantung itu. Jual belinya tidak sah. Karena sah tidaknya jual beli itu tercapainya muqtadul akad atau tercapainya konsekuensi jual beli, yaitu berpindahnya kepemilikan secara sempurna. Imam Ibnu Hajar al-Haythami berkata, tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang diperjualbelikan. Imam Ibnu Hazm berkata, tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual belinya sudah terlanjur terjadi, maka harus dibatalkan. Karena jual belinya batal. Penjelasannya, menjaminkan barang objek jual beli adalah syarat yang menyalahi muqtadul akad atau konsekuensi akad, yaitu hak kepemilikan dan hak untuk melakukan tasarruf secara sempurna terhadap barang yang dimiliki. Jadi muqtadul akad atau konsekuensi dari akad jual beli itu apa? Berpindahnya milik secara sempurna.
Apa tanda bahwa itu barang sudah menjadi milik sempurna? Barang itu bisa dimanfaatkan sendiri, bisa dipinjamkan ke orang lain, termasuk bisa dijual kembali. Jadi barang yang sudah dibeli kok tidak bisa dijual lagi, berarti barang itu belum berpindah milik secara sempurna. Kenapa? Karena dijadikan sebagai barang jaminan. Nah, berarti akad jual belinya tidak sempurna. Contoh hak tasarruf yang sempurna itu hak untuk menjualnya kembali, hak untuk menyewakannya, hak untuk menghibahkannya dari barang yang sudah dibeli. Makanya kalau barang yang sudah dibeli kok dijadikan jaminan, maka tidak bisa menjual kembali atau menyewakan kembali atau menghibahkan barang tersebut. Kaidah fikih mengatakan kullu syartin khalafa au nafa muqtadul aqd bahwa batil. Semua syarat yang menyalahi atau meniadakan muqtadul aqd hukumnya batal. Muqtadul aqd atau konsekuensi akad dari jual beli adalah berpindahnya kepemilikan. Sesuai definisi jual beli ya, mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Definisi jual beli. Pertukaran barang dengan barang yang memperpindahkan kepemilikan sebagai jalan untuk memindahkan kepemilikan ala sabili tamliki antarodin atas dasar saling ridho. Jadi tujuan utama jual beli itu memindahkan kepemilikan. Jadi ini kaidah ini berlaku umum ya. Nanti kalau ada muamalah muncul syarat-syarat yang menutup muqtadul aqd atau meniadakan muqtadul aqd, maka muamalah itu batal. Kullu syartin khara au nafa muqtadul aqd bahwa batil. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Oke, silahkan ya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab untuk materi pada pagi hari ini. Ini udah ada masuk pertanyaan satu, Ustaz, sebagai pembuka. Yes. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apa hukumnya membeli barang ke Pegadaian karena dijual oleh Pegadaian dengan harga murah? Barang-barang tersebut adalah barang yang digadaikan ke Pegadaian, namun yang menggadaikan tidak mampu menebusnya sehingga dijual oleh Pegadaian seharga sisa utang yang belum terbayarkan. Nah, jadi gimana Ustaz terkait dengan Ya, tadi sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita singgung. Kalau kita ikut membeli barang lelangan, padahal barang yang dilelang itu hasil sitaan. Yang penting itu ya, hasil sitaan. Maka itu tidak sah jual belinya. Kita membeli di barang lelangan hasil sitaan itu tidak boleh. Baik sitaan bank maupun sitaan pegadaian. Karena barang yang dijaminkan kalau disita itu berarti apa? Melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa barang yang digadaikan itu belum berpindah milik. Masih haknya penggade. Maka barang itu harus benar-benar dibeli dari orang yang menggadaikan, bukan pada pegadaian. Yang penting barang itu memang harus dijual, tapi hak penjualan itu harus dalam kontrol pemiliknya. Kalau masalah yang jual siapa terserah, yang penting itu nanti akad jual belinya kepada pemilik barang yang menggadaikan, bukan pegadaiannya. Kalau pegadaian mewakili saja boleh, tapi akad ijab kabulnya itu dengan
pemilik barang, bukan pegadaian atau bukan pada bank. Kakaknya kepada bank atau pegadaian itu berarti barang itu sudah disita, sudah berpindah milik. Padahal itu sebenarnya belum berpindah milik. Belum berpindah milik, penjualnya itu adalah orang yang menggadaikan barang. Ijab kabulnya, tawar-menawarnya harus kepada pemilik barang. Sehingga nanti kalau harganya lebih tinggi dari utang yang harus dilunasi, kelebihannya itu haknya penggadai. Kalau kurang dia masih punya utang. Islam adil. Gitu ya, Allah. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Jazakallah Ustaz. Baik, silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat untuk materi tentang pegadaian nih, penggadai. Nah, ini masih belum ada yang masuk. Ini ada sedikit pertanyaan tambahan terkait yang tadi Ustaz. Eh, berarti kalau misalkan ada yang menawarkan gitu ya, biasanya ada di marketplace itu. Silahkan ditebus HP saya tapi masih di pegadaian gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi si pemiliknya yang menawarkan di marketplace tersebut. Iya, kalau ijab kabulnya masih pada pemilik barang, itu masih boleh. Masih boleh. Tetapi ya hubungannya dengan pegadaian gimana? Kita nggak tahu. Hubungannya dengan pegadaian kita nggak tahu. Jadi kalau jual belinya masih dengan pemilik barangnya itu insya Allah boleh. Gitu ya, Allah. Masuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, kalau kita mengkredit rumah ke developer, apakah boleh developer menahan sertifikat rumahnya? Karena saya pernah mendengar pendapat bahwa developer pernah menahan sertifikat rumah yang sedang dikredit. Karena alasannya sertifikat hanya bagian administrasi saja, bukan bagian utama dari rumah itu sendiri. Rumah dengan sertifikat atau tanpa sertifikat fungsinya tetap sama. Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, yang penting semua muamalah, semua transaksi itu harus jelas akadnya, harus jelas. Nah, menahan sertifikat itu sebenarnya akad apa? Kok sertifikat harus ditahan? Yang penting jelas gitu loh. Ditahan itu cuma titip saja atau dijadikan sebagai jaminan. Yang penting kejelasan lah. Supaya jelas itu menggunakan term fikih atau terjemahannya nggak apa-apa. Kalau sertifikat ditahan itu status apa? Gitu kan? Kalau sampai supaya kamu tidak lari, supaya kamu tetap membayar, supaya kalau nanti nggak lunas, nah ini sertifikat ini menjadi jaminan nanti bisa disita kemudian dijual. Nah itu kan jelas, harus jelas dulu. Jadi kalau itu ditahan sebagai jaminan, karena tadi kan ada yang disebut rohen tasjili kan. Rohen tasjili itu apa? Kalau dalam konvensional itu jaminan fidusia. Jadi yang ditahan itu memang surat tanda kepemilikannya, seperti sertifikat atau BPKB. Itu namanya rohen tasjili dan pertama itu boleh. Karena nggak mungkin kan kalau yang dijadikan jaminan itu rumah kan nggak bisa diserah terimakan al-qabdu. Masa rumahnya diangkat, dikasihkan, disimpan dan nggak bisa. Berarti yang ditahan atau yang al-qabd yang diserah terimakan itu kan sertifikatnya. Itu yang bisa dijadikan jaminan. Dan nanti mesti muncul apa perjanjian itu. Serah terima itu kan ada perjanjian yaitu apa? Pernyataan kalau sampai tidak bisa melunasi utang, itu barang yang dijaminkan akan menjadi
akan dijual untuk menutupi kekurangan utangnya. Itu pernyataan itu harus ada dari orang yang menggadaikan. Jadi selain memegang barangnya atau sertifikatnya juga ada pernyataan itu. Itu namanya akad gadai. Jadi semua akad muamalah yang tidak tunai itu memang diperintahkan untuk tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadyantum bidainin illa ajali musamma faktubuhu. Baik orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai sampai waktu tertentu, maka tulislah. Nah, gadai itu termasuk akad yang tidak tunai. Sewa menyewa tidak tunai, sirkah tidak tunai, jual beli kredit tidak tunai, tulis gitu loh. Supaya kita nahan barang orang itu jelas statusnya. Harus ada tertulis pernyataan, yaitu apa? Barang ini sebagai jaminan, kalau nanti tidak bisa melunasi utang, ini harus dijual. Tetapi belum berpindah milik. Jadi nanti kalau dijual, berarti akad jual belinya tetap pada penggadai. Bukan pada pegadaian, gitu. Gitu ya, Allah Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini ada yang sudah raise hand, Ustaz. Ada Pak Jori. Pak Jori, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Dwi Condro sebenarnya izin istri saya mau bertanya terkait dengan eh, tidak murni kepegadaian tetapi jaminan tadi Pak Ustadz. Izin kalau diperkenankan. Saya off Iya, kamera untuk istri saya Pak. Mohon maaf. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin saya PNS, ASN, di mana pekerjaan saya adalah terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang ada di instansi saya. Di mana dalam proyek pelaksanaan proses tender ataupun seleksi proses pengadaan barang jasa untuk kementerian lembaga ataupun Pemda ada regulasi terkait dengan jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk keseriusan dari si penyedia atau calon penyedia tersebut. Intinya terkait dengan jaminannya jaminan bank atau asuransi seperti itu. Terkait dengan hal itu tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa itu harus tertulis dan ya itu tertulis dalam dokumen pemilihan kami. Itu bagaimana Pak Ustadz? Karena saya pernah mendengar bahwa hukum riba itu bagi yang mencatat, bagi yang menyaksikan, pelaku itu semua akan terkena ganjarannya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang ditanyakan Ibu tadi itu sebenarnya materi penjaminan ya, bukan materi jaminan. Itu insya Allah minggu depan ya, minggu depan. Jadi dibedakan antara penjaminan dengan jaminan. Kalau jaminan itu rohen ya, maksudnya rohen. Kalau penjaminan itu kafalah atau doman. Nah, hukum penjaminan itu boleh asalkan tidak memunculkan riba. Baik. Misalnya bank garansi ya. Kalau kita mau ikut tender proyek, syaratnya kan harus menyertakan bank garansi. Betul Pak Ustadz. Tapi bank yang memberikan garansi tadi itu mengutip cas ya. Syarat mendapat BG itu kan kita harus punya deposit di bank itu. Karena kita punya deposit di bank itu, maka bank mau menjadi penjamin. Tapi syaratnya kita harus membayar BG itu. Nah, ribanya itu muncul karena membayar BG itu.
Kalau BG-nya free, gratis itu boleh. Tapi kalau BG itu muncul karena kita punya deposit, pada deposit utang piutang yang menghasilkan manfaat, harus membayar itu, maka itu menjadi haram hukumnya. Baik. Jangan khawatir yang mencatat ikut kena getahnya ya, kena haram. Itu ya, Allah Allah. Baik Pak Ustadz, mungkin minggu depan lebih dalam lagi kami tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini agak di luar materi ya, terkait dengan bagaimana kalau barang lelang diperjualbelikan, Ustaz. Ya, tadi sudah kita jawab ya. Jadi, kalau kita membeli barang lelangan, itu harus dilihat dulu. Kita jual belinya dengan bank atau dengan pegadaian. Kalau dengan bank atau pegadaian itu tidak boleh. Berarti kenapa nggak boleh? Karena berarti status barang itu sudah disita oleh bank. Padahal barang yang digadaikan, kalau sampai nggak bisa bayar, tidak boleh disita. Yang wajib memang dijual, harus dijual. Tetapi status jualnya masih penggade, bukan bank atau pegadaian. Jadi kalau statusnya sudah berpindah ke bank, berarti barangnya sudah disita. Berarti itu penyitaan yang tidak sah, maka kita membeli barang lelangan itu menjadi tidak sah. Gitu ya, Allah. Insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Maaf mau tanya, tapi di luar isi ceramah ya, lembaga pegadaian yang ada sekarang kebanyakan ada unsur ribanya. Pertanyaannya, apakah kita masih boleh bekerja di lembaga yang ada ribanya? Jazakallah, Ustaz. Iya, kita kerja yang ada unsur ribanya itu nggak hanya perbankan ya. Bisa kerja di bank, bisa di asuransi, di pegadaian, atau mungkin di pasar bursa ya, yang ada unsur ribanya. Termasuk di perusahaan, kita sebagai bendahara atau bagian keuangan yang mencatat utang piutang yang mengandung riba itu juga haram. Nah, pihak-pihak yang terkait dengan keharaman itu ada 4 ya. Nabi mengatakan la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Jadi Nabi mengatakan ada 4 yang dilaknat yang terkait dengan riba. Satu yang mengambil riba atau yang memakan riba. Yang kedua yang memberi riba. Yang ketiga juru tulis riba. Yang keempat 2 orang saksi dari riba. Faqala Rasul mengatakan hum sawaun, mereka semua sama. Jadi kalau kita kerja di bank atau kerja di asuransi atau pegadaian, sampai terkait dengan 4 itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak terkait dengan 4 hal itu hukumnya masih boleh. Misalnya kerja di bank jadi satpam ya, tapi satpam yang di luar, tidak. Sekarang satpam kan di dalam ikut ngurusi kayak customer service gitu ya. Nah, kalau satpam jadi customer service ya menjadi haram. Tapi kalau di luar hanya menjaga keamanan atau jadi tukang parkir atau cleaning service atau bagian instalasi listrik, nah itu pekerjaan-pekerjaan yang masih boleh walaupun itu bank atau di pegadaian atau di asuransi. Gitu ya, Allah. Oke, Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada 2 sih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan gadai pakai KTP, gimana hukumnya? Kemudian yang kedua, gadai di lembaga syariah pada praktiknya masih ada sita dan lelang. Kira-kira masih syariah nggak? Mereka pakai dalil apa, Ustaz? Iya, kalau KTP dijadikan sebagai gadai jelas tidak sah. Tadi sudah kita jelaskan, SK dijadikan gadai tidak sah. Kenapa? Karena KTP tidak bisa dijual, SK tidak bisa dijual, surat nikah tidak bisa dijual.
Jadi barang-barang yang sah dijadikan gade itu barang yang sah diperjualbelikan. Kalau dijual ada nilainya, karena itu sebagai jaminan utang. Maka kalau ada KTP atau SK, kalau dijadikan jaminan, statusnya bukan jaminan, mungkin pengikat saja. Ya boleh sebagai pengikat supaya nggak lari. KTP-nya ditahan, itu sebagai pengikat, tapi bukan sebagai jaminan, karena nggak bisa dijual. Berarti boleh, hukumnya boleh, asal itu hanya sebagai pengikat. Tetapi KTP itu statusnya tidak bisa sebagai rohen atau jaminan karena nggak laku dijual. Itu ya, Allah. Yang kedua, Ustaz, dalil yang dipakai terkait dengan gadai syariah, Ustaz. Iya, kita pegangannya adalah fikihnya ya. Kalau pegadaian syariah itu masih ada sita, kemudian lelang, ya berarti tidak syariah, tidak sesuai syariah. Termasuk barang yang digadaikan suruh bayar biaya penyimpanan, itu juga haram hukumnya, tidak sah. Itu ya, Allah. Oke. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait dengan bagaimana dengan gadai kendaraan dan kemudian yang sebagai yang menggadainya tersebut menyewakan barang gadai tersebut, Ustaz, itu gimana, Ustaz? Iya, jadi yang pertama harus dilihat utang piutangnya dia. Itu utang qard atau utang jual beli kredit. Atau utang dain tadi ya, dain muatu. Kalau utang qard, semua barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan. Apalagi disewakan. Tapi kalau utangnya itu jual beli kredit, barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan. Syaratnya apa? Biaya perawatan itu ditanggung oleh pegadaiannya. Kalau menghasilkan manfaat, misalnya disewakan, hasil sewaannya harus dikembalikan pada pemilik motornya. Tadi kan kalau hewan ternak digadaikan, keluar susunya, boleh diminum asal membayar kepada pemilik hewan ternaknya. Jadi kalau disewakan boleh asal uang sewanya dikasihkan kepada pemilik barang gadaian tadi. Syaratnya apa? Utangnya utang jual beli kredit, bukan utang qard ya, pinjam meminjam duit. Sudah kita jelaskan. Gitu ya, Allah. Oke, ini masih pertanyaan yang sama, Ustaz, terkait dengan tadi yang SK pensiun. Karena PNS yang pensiun rata-rata suka ditawari pinjaman dengan jaminan SK pensiun tadi, Ustaz. Nah, mohon sedikit penjelasan lagi, Ustaz. Masih ada yang bertanya. Ya, tadi sudah kita jelaskan, SK, KTP, atau akte nikah boleh jadikan sebagai ikatan saja, bukan sebagai barang jaminan. Kalau itu hanya ikatan, biar yang berutang tidak hari itu boleh. Tapi tidak sah kalau dijadikan barang jaminan. Kenapa? Karena tidak laku dijual. Yang kedua, utang piutangnya harus dilihat ada bunganya enggak. Kalau utang 10 juta nanti melunasi jadi 10 juta atau 11. Jadi 11 juta atau 12 juta, maka itu haram. Berarti utang piutangnya mengandung riba. Gitu ya. Kalau utangnya 10 juta balik 10 juta, yang diikat cuma SK pensiun itu masih boleh. Tapi bukan sebagai jaminan. Sebagai pengikat saja. Biar nggak lari kemana-mana. Gitu ya, Allah. Masalah di luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya terkait dengan materi gadai pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Wicandro. Di kolom chat sudah tidak ada ya. Atau dari project mungkin ada yang mau bertanya? Silakan.
Ada atau dari aula? Nah, teman-teman di aula nih. Masih adakah yang mau bertanya terkait dengan materi gadai? Nah, cukup ya. Oke. Iya. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin sebagai penutup, ini ada satu lagi pertanyaan. Ada bunganya Pak Ustadz untuk SK pensiun dan dipotong asuransi kematian. Jadi bila PNS meninggal, maka lunas hutangnya. Iya. Jadi bunga itu haram, asuransi juga haram. Kenapa asuransi haram? Itu nanti pembahasan minggu depan ya. Karena asuransi itu masuknya penjaminan atau kafalah ya, atau doman. Jadi pembahasan asuransi itu nanti dalam pembahasan doman atau kafalah. Jadi kita harus bisa membedakan jaminan utang dengan penjaminan utang. Itu beda ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materi yang luar biasa, dan jazakallah juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada agenda kajian rutin Jumat di pagi hari ini yang diisi oleh Ustaz Dwi Condro dengan materi gadai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi keberkahan dan menjadi suatu hal yang kita semakin terhadap. Amin. Kita cukupkan untuk kajian Jumat pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Terima kasih Ustaz. semuanya. Tuh.